Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di sini untuk melanjutkan kajian kitab Usulun fi Tafsir, pokok-pokok atau dasar-dasar dalam tafsir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk pada subbab yang baru. Terakhir kita telah bahas tentang nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Sekarang kita masuk pada subbab yang keempat, al-makiyyu wa al-madaniyyu. Naam, al-makiyyu wal madaniyyu adalah insyaallah dua istilah dalam masalah tafsir atau yang berkaitan dengan Al-Quran, yang insyaallah telah kita sering mendengarnya, ya. Ayat-ayat atau surat-surat yang al-makiyyu atau yang al-madani ini sering kita dengar insyaallah. Jadi bab ini insyaallah mudah untuk kita pahami. Kita baca apa yang dituliskan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Tafadhal iqra. Bismillah. Qala musannifullahu ta'ala al-makki wal madani. Nazalal Qur'ana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilalin fi khilali thalathi mudhaf ilai salasi wa isyrina sunnati. Baca bagaimana itu? Tahun, sana, ya, sanatan, bukan sunnah. Tulisannya sama, sunnah dengan sana. Kalau sana itu artinya tahun, 23 tahun begitu. Terus sanatan, ya, jangan salah baca, jangan baca sunnah tapi sana. Jamaknya apa? Sanawat. Naam. Terus qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksariha Maka itu dia mamnu' minas surfi. Berarti bagaimana cara bacanya? Kalau majrur apa tandanya? Bimakkata. Naam, bimakkata. Bimakkata. Qala Allah ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala mukti wa nazalnahu tanzila. Al-Isra ayat
as-sadisah ba'da mi'ah. Taib. Terus tunggu sampai situ dulu. Taib. Barakallahu fiik. Ahsant. Berkata penulis, al-makiyyu wal madaniyyu. Al-makiyyu wal madaniyyu. Ya-nya ditasydid ya. Itu namanya ya apa? Ya nisbah. Ya nisbah. Nazal al-Qur'anu, telah turun Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan. Ya, mufarraqan itu hal insyaallah. Makanya dia mansub sebagai hal. Dalam keadaan dipisah-pisahkan. Mufarraq itu dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diturunkan secara sekaligus, sekali turun, tidak, tapi mufarraqan. Mufarraqan itu dipisah-pisahkan, dicerai-beraikan. Ya, maksudnya tidak sekaligus ayat-ayatnya diturunkan. Fi khilali, dalam masa, ya, khilali itu arti asalnya sela-sela, di sela-sela, maksudnya begitu. Kalau kita terjemahkan maknawi, di dalam masa salasi wa ishrin. Berapa? 23. 3 dan 20 itu salas. 3 wa dan ishrin 20. Maksudnya 23. Sanatan, tahun. Nah, itu sana ya, bukan sunnah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mufarraq, setelah terpisah-pisah dalam rentan waktu 23 tahun. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qada, menerimanya, ya, atau menghabiskannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaroha, kebanyakannya, bi Makkah, di Mekah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati masa 23 tahun penurunan Al-Qur'an itu, kebanyakannya di mana? Di Mekah. Tuh. Kebanyakan di Mekah, ya, di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun, ya. Tuh 23 tahun. Ya, qadha itu artinya menghabiskan, melewatkan. Artinya dalam rentan waktu 23 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkannya itu kebanyakannya di Mekah. Hidup 13 tahun di Mekah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalil tentang bahwasanya Al-Qur'an Allah turunkan secara berangsur-angsur. Nah, itu mufarraqan, itu lebih tepatnya berangsur-angsur tadi ya terjemahannya. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'uhu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu faraqnahu, telah kami turunkan berangsur-angsur, telah kami pisah-pisahkan, ya, faraqnahu. Untuk apa? Di sini Allah jelaskan dalam ayat ini hikmahnya, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia, ala mukthin, dengan perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Qur'an itu tanzila, ya, bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Ini dalil Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur. Ya. Di antara hikmah yang Allah jelaskan dalam ayat ini, Allah turunkan secara berangsur-angsur agar engkau bisa membacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan, ya, tidak sekaligus. Nanti akan disebutkan di bab ini tentang hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Naam. Baik.
Lanjut. Ganti Abu Sahla. Walidzalika qassamal ulama'u rahimahumullahu ta'ala al-Qur'ana ila qismain makki wa madani. Fal makkiyu ma nasal ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal madinati, wal madani ma nasala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal madinati. Naam, cukup berhenti dulu di situ. Barakallahu fik, ahsant. Walidzalika, oleh sebab itu, ya, oleh sebab Al-Qur'an Allah turunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Qassama, telah membagi al-ulama'u, para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, para ulama telah membagi Al-Qur'ana ila qismain, kepada dua bagian. Para ulama telah membagi Al-Qur'an kepada dua bagian. Makkiyin, ini dijer ya, karena dia badal dari qismain. Ila qismain ay ila makkiyin wa madaniyin, begitu. Ila qismaini maksudnya ila makkiyin wa madaniyin itu. Ulama membagi Al-Qur'an itu dari sisi waktu Makki dan Madani. Ya. Fal Makkiyu, nah beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Makkiyu. Maka yang dimaksud dengan Al-Makkiyu, ma nazala, apa-apa yang, ma di sini isim mausul ya, artinya apa-apa. Maksudnya ayat-ayat tentu di sini karena kita sedang bicarakan Al-Qur'an. Apa-apa yang nazalat, turun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi, sebelum hijrahnya beliau ilal Madinah, ke Madinah. Itu al-Makki. Ya, Al-Qur'an al-Makki atau al-Makkiyu. Wal Madaniyu, dan yang dimaksud dengan al-Madaniyu, apa-apa yang nazala, telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi, setelah hijrahnya beliau ilal Madinah, kepada Madinah. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya pembagian Al-Qur'an secara Makki wal Madani itu dari sisi waktu ya, bukan tempat. Jadi jangan terkecoh dengan namanya. Berarti kalau Al-Makkiyu berarti turun di Mekah, Al-Madaniyu berarti turun di Madinah. Ini salah atau kurang tepat. Bukan itu, tapi ditinjau dari sisi waktu, bukan tempat. Al-Makki apa? Ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Kan waktu kan, sebelum hijrah ke Madinah. Adapun Madani setelah hijrah ke Madinah. Jadi sisi waktu bukan tempat. Dulu kita sering salah kan. Para ulama menjelaskan kalau seandainya dibagi Al-Qur'an itu berdasarkan tempat turunnya, bukan cuma Makki dan Madani. Bagaimana dengan ayat yang turun ketika Nabi safar? Kan bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Nah, kasih nama apa? Nama tempatnya berarti kan? Jadi banyak. Nah, contoh ayat yang akan beliau bawakan, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, ini turun di Arafah. Arafah bukan Mekah, bukan Madinah. No, berarti ayat apa ini kalau mau bagi berdasarkan tempat? Arafi berarti. Arafi. Ya, jadi banyak lagi. Bagaimana dengan ayat yang turun di Hudaybiyah ketika perjanjian Hudaybiyah? Berarti ayat Hudaybiyyi lagi. Jadi banyak sekali. Nah, itu. Jadi bukan tempat. Arafah itu bukan Mekah dia. Dia di luar tanah haram. Wukuf di Arafah itu keluar dari tanah haram. Makanya orang musyrik Quraisy dahulu nggak mau. Mereka haji. Abu Jahal, Abu Lahab haji. Tapi mereka nggak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Nah, mereka mengatakan kita ini penduduk tanah haram. Ngapain kita keluar ke Arafah, ke tanah halal? Itu. Kemudian Allah
turunkan ya manasik haji, jadikan rukun. Itu apa? Wukuf di Arafah, jadikan rukun. Nah, itu. Jadi ingat berdasarkan waktu. Nah, kalau cuma berdasarkan waktu pasti cuma 2. Ya, selama 23 tahun itu kan Nabi cuma 2 sisi waktunya. Sebelum hijrah ke Madinah dan setelah hijrah ke Madinah. Mau turun dimanapun itu ayat, dimanapun ya, kalau Nabi menerimanya sebelum hijrah ke Madinah berarti ayat Maki. Mau turun dimanapun ketika itu turun pada waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka namanya ayat Madani. Sudah itu. Berdasarkan waktu, bukan tempat. Itu. Wa ala hadza, lanjut belakang. Bismillah. Wa ala hadza fa qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 1. As-salis. Minal kismu Min. Kismu Ada min. Minal kismul madani. Kenapa antum rafa? Ada huruf jar min itu. Minal kismil madani. Minal Kismil madani. Wa in kanat qad nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada'i bi arafati. Bi arafah itu maf'um mamnu min as-sarfi bi arafata. Na'am. Terus Fi sahihil Bukhari an Umara radhiyallahu anhu annahu qala qad arafna zalikal yawma wal makan allazi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imu bi arafata yauma jum'atin. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Cukup dulu. Nah, wa ala hadza, oleh sebab itu, maksudnya oleh sebab pembagian dasar tadi berdasarkan waktunya, maka firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Surat Al-Maidah ayat 3. Berdasarkan ini, maka firman Allah ini yang dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini minal qismil madani, termasuk qism al-madani, termasuk bagian dari al-madani, termasuk bagian dari surat-surat atau ayat-ayat al-madani. Wa in kanat, meskipun dia ya, meskipun ayat tadi Al-Maidah ayat 3 itu qad sungguh nazalat, telah turun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', pada waktu haji al-wada', haji perpisahan. Ya. Tahun berapa haji wada'? Nabi melakukan haji wada' pada tahun berapa? 10 Hijriah atau 11 Hijriah. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada', ini tinggal beberapa bulan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nak sampai setahun, nak sampai setengah bulan, bahkan nak sampai setengah tahun setelah pulang dari haji wada' beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Jadi ayat ini turun di Arafah ketika Nabi haji wada', dan ini termasuk bagian dari surat-surat Madani, padahal turunnya di Arafah. Kenapa masuk ke surat Al-Madani, surat atau ayat Madani? Karena turun setelah Nabi hijrah, ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tuh. Nah, kemudian beliau jelaskan dalil tentang bahwasanya
ayat tadi turun di Arafah. Fa fi Sahihil Bukhari, maka di dalam Sahih Al-Bukhari, tuh lihat di bawah ada nomor, ada Kitabul Iman, Sahih Bukhari Kitabul Iman, bab ziyadatul iman wa nuqsaniha, ya, penambahan iman dan berkurangnya iman. Hadis nomor 45. Dan juga dalam Muslim, Sahih Muslim berarti, ya, muttafaqun alaih berarti hadis ini, dalam kitab tafsir, bab tafsir ayat mutafarriqatan. Bab tentang tafsir ayat-ayat yang, ya, banyak. Hadis nomor 3015. Nah, itu nomor hadisnya. 3015. Nah, ini kisahnya, ya. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu sudah Umar yang jadi khalifah, ya. Umar sudah jadi khalifah, berarti sudah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar sudah meninggal radhiyallahu anhu. Kata Yahudi tersebut, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Kata orang Yahudi itu kepada Umar, ada satu ayat dalam kitab kalian yang sering kalian baca. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut hari raya. Itu orang Yahudi betapa dia tahu tentang makna ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama Islam ini. Agama Yahudi belum sempurna, agama Nasrani belum sempurna, agama Islam sempurna. Sehingga para ulama mengatakan, ya, mengambil faedah itu kebiasaan orang Yahudi itu menjadikan Id apa saja yang mereka senangi. Kata dia, kalau ini ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, sudah kami jadikan hari itu hari raya. Karena mereka untuk menetapkan hari raya tidak tunggu dalil, sesuai dengan hawa nafsu, apa yang mereka senang mereka jadikan hari raya. Id itu sesuatu yang dirayakan berulang-ulang, kan Id. Ada ya'udu, kembali, selalu kembali dirayakan. Ada hari raya mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Itu kebiasaan orang Yahudi. Dalam Islam, menetapkan hari raya harus berdasarkan dalil. Tidak bisa kita sembarangan membuat-buat hari raya. Ini termasuk kebiasaan orang Yahudi, dan juga tasyabuh kita. Kita membuat-buat hari raya itu tasyabuh, ya. Hari kelahiran, hari kematian, peringatan, kan, ya. Tasyabuh kepada mereka. Nah, setelah mendengarkan orang Yahudi tadi mengatakan demikian, Umar bertanya, ayat yang mana yang kau maksud? Maka orang Yahudi membaca tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Umar mengatakan, qad arafna, sungguh kami tahu, dzalikal yaum, kami tahu hari itu. Artinya Umar memberikan pesan, kami enggak lupa hari di mana ayat itu, kapan hari ayat itu diturunkan. Tapi kami enggak jadikan itu hari raya, bukan karena kami lupa, kami tahu. Tapi kami menetapkan hari raya itu berdasarkan dalil. Qad arafna dzalikal yaum, sungguh arafna, kami tahu, dzalikal yaum, hari itu, hari di mana diturunkan ayat. Kami tahu harinya, wal makan alladzi, dan kami tahu al makan, tempat. Al makan ini atuf kepada apa? Dzalika, dzalikal yauma, ya kan? Qad arafna dzalikal yauma. Al yauma badal apa? Ya, badal dari dzalika. Sementara wal makan, al makan atuf kepada dzalika. Dzalika itu kan maf'ul bi. Arafna itu butuh maf'ul bi. Mana maf'ul bi? Dzalika, sungguh kami tahu, dzalika al-yaum, itu hari. Kemudian wa itu ataf al-makana, dan kami tahu tempat. Nah, ataf kepada dzalika, maka dia nasab. Dan kami juga tahu tempat yang nazalat fihi, turun ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat, ayat itu turun, wa huwa, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih perkataan Umar, ya. Qaimun, dia sedang berdiri di Arafata, di Arafah.
yauma jumu'atin, pada hari Jumat. Yauma itu dzaraf ya, makanya di fathah. Ya, fathah dzaraf fihi, maf'ul fihi atau dzaraf zaman. Yauma jumu'atin. Nah, itu kata Umar. Kami tahu harinya hari Jumat, tempatnya Arafah. Nah, kita kembali ke penjelasan Syekh. Nah, Syekh memberikan contoh ayat ini termasuk ayat madani meskipun dia turun di Arafah, karena bukan tempat yang menjadi patokan, tapi waktu. Ini terjadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Taib. Ini gampang ya, mudah insyaallah. Terus belakang, samping. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan ya perbedaan ayat-ayat Makki dan Madani. Silakan. Wa yatamayyazu al-qismu al-makkiyu. Terus, nah. Wa yatamayyizul qismul makkiyu anil madani min haythul uslubi wal mawdu'i. Ama min haythul uslubi fahuwa al-awwal al-ghalibu bil makki quwwatul uslubi wa shiddatul khitabi li'anna ghalibal mukhatabina mu'riduna mustakbiruna. Isim fa'il dari istakbara yastakbiru, mustakbirun. Wala laqa yaliqu. Wala yaliqu fi'il mudhari itu. Laqa yaliqu. Wala yaliqu bihim ila dzalika iqra suratil mudaththir. Iqra Ish suratil Aish. Naam. Su itu apa namanya? Isim musanna. Surataini, ya kan? Maf'ul bi dari iqra. Ya. Bacalah 2 surat. Surataini. Karena dia jadi mudhaf, bagaimana kaidahnya? Kalau isim musanna menjadi mudhaf, huruf apanya dihilangkan? Nun. Berarti bagaimana bacanya? Suratail. Kan surataini itu nunnya dihilangkan, suratai. Mudaththiri mudhaf ilaih wal qamari. Terus amal madani wal ghalibu fi uslubihi bihi lillaini allinu wasuhul itu atuf kemana dulu? Wanya uslub ya, maka wa fi uslubihi allinu atau atuf ke allinu. Nah, berarti wasuhulatu suhulatul khitab ish mudhaf ilai. Berarti li'anna ghalibal mukhatabina itu maf'ul bi, apa isi maf'ul dari khataba yukhatibu, mukhatibun fa'ilnya mukhatabun yang diajak bicara. Berarti mukhatabina jadikan jamak mudzakkar salim. Terus mukhatabina muqbiluna
Nah, munqaduna. Keluarkan ilmu tasrif antum. Inqada, yanqidu, ya munqadu. Nah. Iqra suratil Nah, iqra fi'il amr berarti surah itu maf'ul bihnya. Bacalah surat bagaimana? Iqra suratal Maidah. Maidati. Maidati. Nah, ahsan, barakallahu fik. Cukup. Wa yatamayyazul qismul makiyyu 'anil madani min haitsul uslubi wal mawdu'i. Wa yatamayyazu dan terbedakan. Yatamayyazu itu artinya ya istimewa, teristimewakan atau terbedakan. Al-qismul makiyyu, al-qismul makiyyu, ingat makki itu kafnya di tasydid ya, Makkah. Makkah. Terbedakan bagian surat-surat atau ayat-ayat al-Makki dari al-Madani dari sisi uslub, metode, wal maudhu dan materi. Nah, jadi di sini ada terbedakan. Kita bisa melihat ya perbedaannya antara ayat-ayat atau surat-surat yang Makki dan yang Madani itu beda. Beda dari dua sisi. Beda metodenya, cara penyampaiannya, itu metode, cara Allah menyampaikan. Dan juga beda materinya. Materi dalam surat-surat Makki beda dengan materi dalam surat-surat Madani. Nah, jadi kalau uslub itu metode, cara Allah menyampaikan. Kalau maudhu apa? Materi, isi ayatnya begitu. Bahkan para ulama menjelaskan ya, kalau orang yang biasa, yang dia terbiasa bergaul dengan Al-Quran, membaca Al-Quran maksudnya, dan dia tahu maknanya tentunya, dia akan bisa tahu ini ayat Makki, ini ayat Madani. Dari gaya bahasanya, dari materinya, dari tata cara Allah menyampaikan, dia akan tahu. Akan ada feeling seperti itu, ya. Akan ada feeling. Tapi syaratnya apa? Ya dia sering baca Al-Quran dan dia tahu artinya. Ya. Kalau sering baca terus tidak tahu artinya, bagaimana? Dia akan tahu ini Makki atau Madani. Begitu. Oh, ini ayat ini kayaknya feeling saya Makki ini, karena uslubnya, cara Allah menyampaikan begini. Terus isi materinya, materi dari ayat tersebut juga ini. Ini kayaknya Makki. Oh, ini Madani, begitu. Seperti antum, kalau antum punya teman dekat yang memang dekat, sering bergaul dengan dia, antum akan tahu. Oh, dia ini kalau dari gaya bicaranya dia ini lagi bercanda. Ya, dari gaya bicaranya dia lagi serius misalnya begitu. Ya. Para ulama juga menjelaskan, orang-orang kalau para ulama ahli hadis itu terkadang mereka bisa menentukan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif atau hadis ini palsu itu hanya dengan mendengar isi hadisnya, belum mengecek apa sanadnya. Itu para ulama yang biasa bergaul dengan hadis, yang biasa mereka sudah tahu uslub, gaya bicaranya Rasulullah. Para ulama itu, ikhwan, barakallahu fikum, para ulama ahli hadis khususnya, mereka itu walaupun mereka tidak bertemu Rasulullah, mereka itu sangat hafal bagaimana gaya bicara Nabi SAW. Sehingga mereka itu kalau mendengar hadis, ketika dengar hadis, belum mereka cek sanadnya, belum, mereka akan langsung tahu ini kayaknya bukan gaya bahasa Rasulullah, ini maudhu, ini hadis palsu. Ya, setelah dicek sanadnya, oh ternyata benar. Nah, itu para ulama yang setiap hari antum bayangkan bergaul dengan hadis, dengan kitab-kitab hadis. Ya, walaupun mereka nggak bertemu Rasulullah SAW, tapi mereka orang-orang yang paling tahu, ya, gaya bahasa Rasulullah. Ya, kalau kita kan nggak seperti itu. Kita baca hadis kadang-kadang, jarang-jarang. Untuk tahu ini sahih atau tidak atau palsu, ya kita harus baca keterangan para ulama. Tapi kalau ulama ahli hadis begitu, dia langsung tahu ini kayaknya terdeteksi ini bukan gaya bicaranya Rasulullah ini. Kata-katanya juga kok aneh begitu kan. Dia akan langsung tahu ini hadis maudhu.
Nah, Al-Quran juga begitu kata para ulama. Kalau kita biasa membaca Al-Quran dan tahu maknanya, kita akan tahu ini ayat Makki ini. Ini ayat Madani ini. Ini surat Makki ini. Ini surat Madani. Dari mana? Dari dua sisi tadi. Dari uslub, gaya bahasa, cara Allah menyampaikan. Yang kedua dari sisi apa? Maudhu'. Dari sisi apa? Materinya, isi kandungan ayat tersebut. Nah, di sini Syekh bawakan yang membedakan ada antara Makki dan Madani. Di sini Syekh bawakan ada dua dari sisi uslub dulu. Yang pertama, amma min haitsul uslubi. Kata haitsu itu, kata setelahnya itu dia selalu menjadi mudhaf ilaih. Kalau setelah haitsu itu ada jumlah kalimat, maka jumlah tersebut fi mahali, jumlahnya fi mahali satu lagi jerin sebagai mudhaf ilaih. Ya, seperti di firman Allah, Allahu ya'lamu atau Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatih. Ya, itu ada haitsu, setelah haitsu ada kalimat, ada jumlah yaj'alu. Maka jumlah tersebut fi mahali jerin sebagai mudhaf ilaih. Nah, kalau setelah haitsu cuma satu kata begini, ya mudhaf ilaih. Uslubi, ya. Adapun dari sisi uslub, perbedaan antara ayat-ayat atau surat-surat Makki dan Madani dari sisi uslub. Uslub apa tadi? Gaya bahasa atau tata cara atau metode Allah menyebut. Fahuwa al-ghalibu, kebanyakan fil Makki, pada ayat-ayat Makki itu metodenya kuwatul uslub, kuat, tegas uslubnya, kuat gaya bahasa yang Allah sampaikan. Wasyiddatul khitab, dan tegas al-khitabnya, pembicaraannya. Jadi kalau ayat-ayat yang Makki itu kuat dan tegas Allah sampaikan ayat-ayatnya. Ya, jadi metode Allah kuat, tegas, keras. Tuh. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kenapa kok ayat-ayat Al-Makki ini keras, kuat, ya, tegas? Lianna ghaliba, karena kebanyakan al-mukhatabina, orang-orang yang diajak bicara atau orang-orang yang menjadi objek Nabi menjadi objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, orang-orang yang apa? Mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Mustakbiruna, orang-orang yang sombong. Nah, makanya keras kalau ayat-ayat Makki. Karena yang Nabi dakwai, yang orang-orang yang diajak bicara maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, itu orang-orang yang penentang, orang-orang yang sombong, yaitu orang musyrik Quraisy. Tuh. Wala yaliqu bihim illa dzalika, wala yaliqu, dan tidak pantas bihim, memperlakukan mereka tadi al-bihim ini kembali kepada mukhatabina. Tidak pantas memperlakukan mereka illa dzalika, kecuali dengan cara tersebut. Dengan cara apa? Keras, tegas. Masa orang-orang sombong, orang-orang pengingkar itu mau dilembut-lembuti? Ya enggak. Ya, itu cara uslubnya, metode Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Jadi keras, tegas. Ancaman, isinya ancaman neraka. Ya. Karena yang sedang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para mukhatabina ini, orang-orang yang sedang Nabi ajak bicara ini, sedang Nabi dakwahi ini, orang-orang apa? Musyrik, penentang, sombong. Kata Syekh, ya tidak ada yang pantas, mereka tidak pantas diperlakukan kecuali dengan cara yang tadi, yang keras tadi, dengan cara tersebut. Nah, itu. Lihat, ya, Allah berbicara atau menurunkan ayat sesuai dengan kondisi mad'un Nabi pada waktu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, gembong-gembong Quraisy ini. Nah, kata Syekh, coba Iqra, bacalah, coba kamu baca
suratai, dua surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Nah, coba antum baca nanti di rumah. Lihat bagaimana kata-katanya itu keras, ancaman neraka, ya. Ancaman neraka, ya, hukuman-hukuman, ya. Yang kata-kata itu tidak ditujukan kepada orang-orang mukmin, tidak layak ditujukan kepada orang-orang mukmin, ya. Tapi layaknya ditujukan kepada orang-orang musyrik itu yang sombong, yang menentang. Kita lihat saja surat Al-Mudaththir, yang lihat, ya. Main surat Al-Mudaththir. Apa benar Al-Mudaththir itu keras kata-katanya? Contoh saja, ya. Al-Mudaththir. Yang mana sih? Ya ayyuhal mudaththir. Ya, misalnya Allah mengatakan ini. Fadzalika yawma idzi yaumun asir. Maka waktu itu adalah waktu yang penuh dengan kesulitan. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, ya, penuh kesulitan bagi orang-orang kafir dan tidaklah mudah hari itu hari kiamat. Ya. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Mughirah, Walid bin Mughirah ini. Gembong musyrik Quraisy juga, ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Terus sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman bagi orang tadi, ya. Allah katakan apa? Dia orang ini mengatakan apa? In hadza illa sihru yu'thar. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Itu kata tadi Walid bin Mughirah. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah perkataan manusia, kata orang Quraisy tadi. Kemudian Allah katakan apa? Sauslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar, ya. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Ya, la tubqi wa la tadhar. Saqar itu dia tidak meninggalkan atau membiarkan sedikit pun, ya. Maksudnya tidak meninggalkan penghuninya itu untuk dibakar. Semua dihanguskan oleh neraka saqar dan seterusnya. Silakan antum baca surat Al-Mudaththir, kata Syekh di sini. Lihat kata-katanya kan keras, ya. Ancaman neraka. Ya, karena yang sedang diajak bicara, yang sedang didakwah ini orang-orang mu'riduna mustakbirina. Mu'riduna mustakbiruna, orang-orang yang penentang, orang-orang yang sombong. Nah, itu yang uslub ayat-ayat al-Makki. Amal madani, adapun ayat-ayat yang madani, fal ghalibu, maka kebanyakan fi uslubihi, dalam uslubnya, dalam metodenya, al-linu, lemah lembut, ya. Lembut. Karena ya orang-orang mukmin madani setelah Nabi hijrah, suhulatul khitab, mudah kata-katanya, mudah pembicaraannya. Suhula itu mudah. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabina, karena ghaliba, kebanyakan dari al-mukhatabina, orang-orang yang diajak bicara itu, ya, yang sudah di Madinah, ya berarti kan para sahabat. Muqbiluna adalah orang-orang yang sudah menerima Islam, sudah menerima dakwah Nabi. Munqaduna, yang sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya kepada Rasul itu. Jadi lemah lembut. Lihat bagaimana Allah membedakan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, karena yang Nabi dakwakan itu orang-orang Quraisy musyrik, keras, tegas, ancaman. Adapun kepada orang-orang muslim mukmin itu lembut, mudah, ya. Iqra surat Al-Maidah. Coba kamu baca surat Al-Maidah. Silakan baca sendiri. Surat Al-Maidah. Itu yang pertama. Jadi yang membedakan dari sisi uslub, kalau Mekah itu keras, ya, tegas, sementara kalau Madani itu lembut dan mudah, tapi ayat-ayat. Atsani, yang kedua.
Silakan Iqra. Bismillah. Wala musallifu wa ta'ala. Al-thani al-ghalibu fil makki qisarul ayati wa quwwatul muhajati li anna ghalibal muqatabina mu'aniduna musyaquna faqutibu bima taqtadihi haluhum. Iqra suratul Iqra ish. Iqra suratat Turi. Terus amal madani. Ammal madani fal ghalibu fihi tulul ayati wa dhukiral ahkamu Mursalatan biduni muhajjatin lianna haluhum lianna ish haluhum anna lianna halahum faqtadi dzalika iqra ayatat daini fi suratul fi fi suratil Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nggak bisa antum lupa surat Al-Baqarah. Nah, cukup, barakallahu fik. Sekarang ya yang kedua, masih dari sisi uslub. Ya. Al-ghalibu kebanyakan fil makki, ayat-ayat atau surat-surat al-makki kebanyakannya apa? Qisarul ayat. Apa qisar? Ayat-ayatnya pendek. Tidak panjang-panjang, tidak berbaris-baris. Bahkan biasanya cuma satu baris atau setengah baris. Nah, nanti melihat ya, pendek-pendek ayatnya. Ya, kebanyakan ayatnya pendek-pendek. Qisarul ayat. Wa quwwatul muhajati, dan kuatnya bantahan. Muhajah itu bantahan. Ya. Banyak berisi bantahan. Kenapa? Ya karena orang-orang musyrik kan suka membantah. Tidak sebagaimana orang-orang mukmin ketika turun ayat terima. Kalau orang-orang musyrik suka sekali membantah, maka mereka juga kuat dibantah oleh Allah dalam ayat al-Makki ini. Kenapa? Li'anna ghaliba, karena kebanyakan al-mukhatabin, orang-orang yang diajak bicara itu mu'anidun, orang yang penentang, musyaquna, yang mereka bermusuhan. Ya, orang-orang penentang dan memusuhi, itu maksudnya. Orang-orang yang menentang dan memusuhi. Ya. Fakhutibu, maka mereka diajak berbicara bima taqtadihi haluhum, dengan apa yang sesuai kondisi mereka. Taqtadihi itu sesuai dengan haluhum, kondisi mereka. Itu. Jadi kalau tukang bantah itu pendek-pendek saja dibantah, jangan terlalu panjang. Itu pelajaran yang kita ambil. Ayatnya pendek-pendek. Kalau antum membantah orang yang memang dia asalnya penentang, mau debat bukan untuk cari kebenaran, tapi memang dia menentang, melawan, pendek-pendek saja dibantah. Jangan terlalu panjang lebarkan. Itu. Coba baca surat At-Tur, kata Syekh di sini. Surat At-Tur di sini Syekh suruh baca sebagai contoh yang surat-suratnya atau ayat-ayatnya itu pendek. Ya. Coba kita lihat. At-Tur. Surat ke berapa At-Tur ya? Berapa? 52. At-Tur. Nah, lihat suratnya. Ayatnya pendek-pendek. At-Tur, Wat-Tur ayat 1. Wa kitabim mastur ayat 2. Cuma 3 kata. Fi raqim mansyur. Cuma 3 kata. Lihat. Qisarul ayat. Pendek-pendek ayatnya. Ini ciri-ciri surat apa? Al-Makki. Pendek-pendek ayatnya. Silakan baca isi surat At-Tur. Pendek-pendek dan bantahan-bantahan isinya. Ya, bantahan-bantahan kepada mereka. Kalau surat-surat Madani itu sedikit bantahan, karena orang-orang mukmin tidak perlu dibantah, mereka sudah tunduk, sudah beragama Islam, iman, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang musyrik ini penentang, harus dibantah, dan bantahannya ya keras, kuat, tegas.
Adapun madani, fal ghalibu, maka kebanyakan fihi dalam ayat-ayatnya itu al-madani, tulul ayat, apa? Panjang-panjang ayatnya, itu. Panjang-panjang kalau ayat-ayat madani. Ya. Wa dzikrul ahkami. Tadi antum baca bagaimana? Wa itu ataf kepada tulu, ya. Berarti itu isim berarti, ya. Tulu isim maka atafnya juga isim. Wa dzikrul ahkami, dan apa? Banyak menyebutkan hukum, ahkam. Itu madani. Banyak menyebutkan tentang hukum-hukum. Kalau makki itu banyak akidah, ya. Kalau madani itu banyak hukum-hukum, dan ayatnya panjang-panjang. Mursalatan disebutkan atau ayat-ayat tersebut dibacakan secara bebas, lepas. Mursalah itu lepas. Biduni muhajatin, tanpa ada bantahan. Nah itu. Jadi antum lihat, antum bisa merasakan sekarang kalau antum baca Al-Quran, ayatnya panjang, lepas bebas begitu saja, tidak ada bantahan. Allah tidak membantah, cuma disebutkan hukum, lepas bebas berjalan. Antum akan feeling ini ayat madani, begitu. Tapi kalau yang tadi pendek-pendek kok isinya bantahan-bantahan, ya, ini ayat makki ini. Itu ana katakan tadi. Antum akan punya feeling. Dengan catatan dua, sering baca Al-Quran, bukan cuma kadang-kadang, dan tahu maknanya, tahu artinya, gitu. Nah, kebanyakan hukum, ya, panjang dan isinya kebanyakan tentang hukum. Kenapa? Lianna halahum, keadaan mereka ini orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi pada saat di Madinah. Itu orang-orang mukmin. Taqtadi dzalika, ya, membutuhkan hal tersebut, menunjukkan hal tersebut, ya. Mereka saat itu, para sahabat butuh tentang hukum, penjelasan hukum. Mereka enggak butuh bantahan. Itu maksudnya. Para sahabat di Madinah setelah Nabi hijrah, mereka butuh perincian hukum salat, hukum puasa, hukum zakat, hukum hutang piutang. Itu yang mereka butuhkan. Mereka tidak butuh bantahan karena mereka sudah bukan orang-orang yang membantah. Yang butuh dibantah yang tadi, yang Makki, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, musyrik. Nah, kata Syekh, coba baca Iqra ayat ad-dain. Ayat ad-dain, apa itu? Ad-dain apa? Hutang, tentang hutang fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat terpanjang. Satu muka itu cuma satu ayat, ya. Satu ayat, satu muka Al-Quran ini cuma satu ayat. Ayat-ayat tentang hutang. Nah, itu. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Coba baca itu, panjang dan isinya hukum. Ya, hukum tentang hutang piutang. Ya, kalau kita hutang harus ditulis, ya. Harus ditulis. Coba kita lihat tuh ayat dain surah Al-Baqarah. Nah, itu ayat 272. Surat Al-Baqarah 282. 282. Itu satu ayat cuma, satu muka itu. Dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tadayantum, saling berhutang, ya, idza tadayantum bidainin, jika kalian berhutang dengan suatu hutang, ila ajalin musamma, kepada batas waktu tertentu, faktubu, maka tulislah. Faktubu, maka tulislah. Ini fil amr, uktubu. Ya, kalau kita berhutang harus tulis. Bahkan di sini disebutkan harus 2 orang saksi. Apalagi kalau utangnya besar. Jangan sebab aku percaya kok. Nah, itu akan jadi sengketa. Islam itu menjaga jangan sampai kaum muslim itu saling bermusuhan, berpecah belah. Enggak boleh. Maka segala hal yang menuju ke situ Allah tutup. Salah satu pintu terbesar terjadi permusuhan zaman sekarang ini apalagi
Masalah apa? Hutang. Iya, coba antum lihat. Masya Allah. Itu. Ya, betapa banyak saudara, kakak adik, teman dekat itu bercerai-berai, bermusuhan gara-gara hutang. Ya, karena nggak mau bayar hutang, dan maka tulis. Ya. Nanti gampang kalau ditulis kan ada jumlahnya, ada waktunya, ada. Antum punya. Ini akhi, jumlahnya ada. Waktu kapan itu harus tentukan waktunya. Jangan berhutang misalnya nanti kalau sudah ada doi. Ini goror ini. Tentukan. Saya pinjam kamu darimu 500.000, insya Allah saya akan ganti tanggal sekian. Sebutkan tanggalnya. Harus begitu. Jangan nanti sudah ada doi. Kalau nanti sudah ada doi kapan? Nggak tahu. Nah, ketika tanggal sekian itu gunanya apa? Agar ketika tanggal sekian, tanggal yang dijanjikan, kita belum punya uang, kita datang kepada orangnya. Ya, oke, saya sudah janji tanggal begini, tapi qadarullah saya belum ada duit. Bagaimana? Bisakah saya minta penangguhan waktu? Oh iya. Sampai kapan? Sampai tanggal sekian. Begitu. Harusnya begitu. Dan komunikasi harus terjalin. Terkadang hilang, benar hilang. Mau ditelepon nggak diangkat. Saya punya pengalaman begitu. Kenapa saya tahu? Masya Allah, telepon nggak diangkat. Sudah lewat sebulan dari batas waktu yang dijanjikan. 1 minggu, ya 1 minggu. Oh, taib. 1 minggu Anda belum hubungi. 2 minggu belum, masih kasih kesempatan. 3 minggu, lewat setengah bulan dari batas waktu. Telepon nggak diangkat. Pertama telepon nggak aktif. Ulang telepon aktif nggak diangkat. SMS nggak dibalas. Nah, bagaimana seperti ini? Ya sudah. Ya kalau antum bisa sabar ya sabar saja. Makanya kan katanya kalau zaman sekarang antum menghutangi siap-siap kehilangan duitnya. Siap-siap. Hampir sebagian besar nak kembali. Itu ayat dain itu terpanjang ikhwan dalam Al-Qur'an. Menunjukkan Allah benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap hutang piutang. Satu halaman itu 15 baris cuma ayat dain ini, ayat tentang hutang piutang. Hati-hati. Ya, tapi di sini tentu yang hutangnya besar, ya. Kalau cuma 2.000, 5.000, akhirnya pinjam 5.000 dulu mau naik bentor, sudah tulis. Ya, tapi tetap wajib diganti. Nah, ini juga kalau terkadang muncul dalam benak kita kalau cuma sedikit nggak perlu diganti, ya itu cuma 2.000 kok nggak boleh ikhwan, ganti. Ingat biar cuma 500 perak. Saya pernah beli di warung kurang 500. Nanti mau tambah Pak, iya. Anak pulang langsung anak balik. Kenapa? Kalau mau biarkan semua lupa itu pasti 500 perak. Jadi akan langsung taruh pulang bawa barang, ambil 500 antar sampai tukang warungnya bilang cuma 500 ya, tapi tetap hutang. Kalau mau tunda pasti lupa 500 perak. Nggak boleh ini. Ya, harus hutang piutang ini banyak manusia berpecah belah gara-gara hutang. Jadi kalau antum ya lihat kalau orangnya kayaknya orang ini susah ini, enggak apa-apa jangan dikasih. Sudah beberapa kali dikasih terus nggak ganti, enggak apa-apa dikasih jerah, enggak masalah. Tapi kalau antum siap juga sakit hati dan sabar ya enggak apa-apa dikasih. Antum dapat pahala insyaallah. Setiap hari, misalnya dia janji tanggal 1. Terus sampai tanggal 1 dia enggak ganti, maka tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya antum dinilai bersedekah tiap hari. Pokoknya mulai dari batas jatuh tempo hutang dan dia tidak ganti dan antum bersabar, maka antum dinilai bersedekah setiap hari. Begitu. Ya kalau mau silakan. Kalau saya ya tafsil. Kalau cuma 100-200 ribu ya bersabar. Tapi kalau sejuta-juta kita juga butuh. Sementara orangnya kita lihat juga kok HP baru. Utang enggak ada, HP baru. Ya kita tinggalkan tentang hutang. Nah ini contoh. Kalau yang madani ayatnya panjang-panjang dan isinya hukum. Antum coba baca Al-Quran. Oh ini kayaknya madani, ini kayaknya makki. Taib. Ini dari sisi apa? Perbedaan makki dan madani dari sisi apa? Uslub, metode, gaya bahasa.
Yang pertama, kalau Makki itu gaya bahasanya keras, ya, keras tegas. Kalau Madani apa? Lembut dan mudah. Yang kedua, kalau Makki itu kebanyakan apa? Penuh dengan bantahan-bantahan, ya, dan ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau Madani apa? Isinya apa? Panjang-panjang ayatnya dan tidak ada bantahan. Cuma mursalah. Mursalah itu ayat lepas begitu saja, bukan sebagai bantahan, begitu. Kalau Makki kan bantahan banyak. Misalnya bantah orang-orang musyrik yang tidak percaya hari berbangkit, Allah bantah. Ya. Taib. Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang dari sisi perbedaan Makki dan Madani dari sisi maudhu, dari sisi materi atau isi dari ayat, kandungan ayat. Silakan. Iqra. Abu Afgan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma haythu al-mawdu' wa huwa alif al-ghalibu fil makin takrir. Khobar dari al-ghalib berarti ish khobar apa? Marfu berarti takriru al-tauhid mudhaf ilai, takriru tauhid wal aqidati ataf kepada takrir insyaallah. Naam wal aqidati ataf kepada tauhid, takrirul tauhid wa takrirul aqidah. Naam. Aqidati as-salimati khususan ma yata'alaku bitawkid bi huruf jar bitawkid tauhid al-alaw ulu al-alaw uluhiyah bi tauhidil uluhiyati wal imanu ya wal imanu wal itu ataf kepada tauhid berarti wal imani bil ba'ti lianna ghalibu anna itu saudaranya inna ghaliba al mukhatabina ta'na mukhatabina terus yunkiru ankara yunkiru af'ala yuf'ilu dalika. Naam. Terus amal madani wal ghalibu fihi tafsilu al ibadati wal muamalati li'ana al-mukhatibuna al-mukhatabina qad tafa'ala bagaimana? Taqarrara tafa'ala fi ada fi nufusihim al-tawkid wal aqidatu as-salimatu fahum fi hajatin la tafsilu li tafsili al-ibadati wal muamalati. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Situ dulu. Terlalu kecil satu tulisan.
Atau titik 1 dan titik 2 aja tak ini. Sudah ada kau nak pakai kacamata nak? Apa beda DP titik-titik ini? Ba dengan ya itu sojata. Sambung. Naam, barakallahu fik. Wa amma adapun min haitsu dari sisi al-maudu'i, dari sisi tema, materi sekarang. Kalau tadi gaya bahasa, uslub. Cara penyampaian, nah gitulah. Cara penyampaian, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang panjang ayatnya, ada yang pendek, itu kan cara. Nah, sekarang dari sisi maudhu', dari sisi temanya. Yang pertama, al-ghalibu fil makki, kebanyakan dalam makki, maksudnya dalam ayat-ayat atau surat-surat al-makki, kebanyakannya apa? Taqrirut tauhidi. Taqrir, pengokohan tauhid. Ya, pengokohan tauhid. Ya, sebelum hijrah kepada orang-orang musyrik. Wal aqidatis salimati, dan pengokohan akidah yang as-salimah, yang selamat, akidah yang benar. Itu akidah tentang surga neraka, akidah tentang akhirat, ya. Begitu. Jadi kebanyakan ayat-ayat yang makki itu pengokohan tauhid dan akidah yang selamat. Jadi ayat-ayat makki itu kebanyakan akidah. Bahkan hampir semua akidah. Belum ada masalah hukum. Akidah dulu. Ya karena yang dihadapi orang-orang musyrik. Bagaimana sih mau ajarkan mereka, masa mau ajak mereka sholat, haji, puasa, sementara mereka masih musyrik? Maka akidah. Khususnya, maksudnya ya, yang khususnya ma yata'allaqu, ayat-ayat yang yata'allaqu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kemarin kalau salah ujian itu, pernah ujian kan antum akidah, banyak itu tak putar-putar rububiyah, tauhid rububiyah dan uluhiyah itu banyak. Ada berapa orang tak putar-putar. Nah, kalau yang mudahnya begini saja. Kalau tauhid rububiyah, perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah berarti menciptakan kan? Ya, memberi rizki, mengatur, menurunkan punya. Kita mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Itu rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, kita mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Salat, puasa, zakat, berdoa. Itu kan perbuatan kita. Itu aja yang gampang. Walaupun tidak usah dipanjang-panjangkan definisinya. Yang gampang seperti itu. Nah, kata Syekh khususnya yang banyak ditakrir, dikokohkan masalah tauhid kan, kata Syekh dia ini mengkokohkan tauhid. Ya, tapi bukan semua tauhid. Ya, memang semua tauhid diajarkan, tapi pada paling khusus yang dikokohkan apa? Tauhid uluhiyah. Karena orang-orang musyrik mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Itu kan perbuatan Allah, mereka yakini. Allah yang memberi rezeki. Maka tidak perlu terlalu dikokohkan itu, karena mereka sudah tahu itu. Ya, tapi yang uluhiyah, perbuatan hamba, beribadah, menyembeli, itu kan perbuatan kita. Hamba, bernazar, itu perbuatan kita. Ini yang mereka yang menyimpang, ya. Maka ini yang harus dikokohkan. Wal imani bil ba'tsi, dan juga yang dikokohkan itu apa? Beriman terhadap hari kebangkitan. Orang musyrik percaya Allah yang menciptakan, tapi mereka enggak percaya hari kebangkitan. Ini aneh. Ya. Mereka mengatakan kalau kita mati ya sudah selesai, tidak akan dibangkitkan. Berarti secara tidak langsung mereka menyandarkan atau mengatakan secara tidak langsung Allah itu berbuat sia-sia. Manusia diciptakan saja, yang jahat tidak dibalas, yang baik tidak dibalas, setelah mati selesai. Itu kan perbuatan sia-sia, tidak sesuai dengan hikmahnya Allah, perbuatan Allah. Mereka tidak percaya hari berbangkit. Kenapa? Mereka tidak percaya kalau manusia sudah hancur, kok bisa disatukan lagi? Itu yang mereka tak percaya. Coba antum baca Al-Quran, banyak sekali kan Allah bantah itu. Allah bantah kepada mereka, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan tulang belulang manusia untuk dijadikan lagi. Itu banyak sekali bantahan kepada mereka. Jadi orang musyrik mereka percaya adanya Allah, Allah yang menciptakan, tapi mereka enggak percaya hari berbangkit. Ya. Sebagian,
Nah, sebagian mereka percaya hari berbangkit, tapi mereka mengatakan apa? Ya, kalau kita dibangkitkan, kita ini akan masuk surga karena akan mendapatkan syafaat dari berhala-berhala. Jadi kesesatan mereka itu banyak model macam, tidak cuma satu. Ada yang nggak percaya hari berbangkit sama sekali, ada yang percaya hari berbangkit tapi dia meyakini ya dengan menjadikan berhala sebagai perantara, maka berhala ini akan menyelamatkan dia nanti di hari kiamat. Itu macam-macam modelnya. Nah, makanya ditakrir, dikokohkan pada ayat-ayat Makki ini. Li'anna ghalibal mukhatabina, karena kebanyakan para mukhatab, orang-orang yang diajak bicara, itu yungkiruna mereka mengingkari dzalika, hal tersebut. Itu apa? Uluhiyah dan iman bil ba'tsi. Mengingkari tauhid uluhiyah dan mengingkari beriman kepada hari kebangkitan. Itu. Makanya itu banyak. Makanya antum baca saja dalam Al-Qur'an kalau isinya tentang akidah uluhiyah, hari beriman kepada hari berbangkit, itu bisa antum pastikan ini ayat Makki ini. Makanya tadi kan Syekh katakan, antum tahu DP uslub, antum sudah belajar usul tafsir, antum bisa langsung tentukan, oh ini ayat Makki ini. Isinya tauhid, isinya bantahan, ayatnya pendek-pendek. Gitu. Amal madani, adapun madani, fal ghalibu, maka kebanyakan fihi, di dalamnya tafsilul ibadah, perincian ibadah. Nah, sudah diajarkan ibadah, tata cara ibadah, tafsil zakat, tafsil solat, tata cara solat, ya, tafsil puasa, tafsil zakat, tafsil haji. Itu nanti madani. Wal muamalat, dan tafsil muamalah, ya tadi hutang piutang itu muamalah, ya, jual beli, riba, dijelaskan. Itu. Li'annal mukhatabina, karena orang-orang yang diajak bicara, qad sungguh taqarrara, telah kokoh. Taqarrara itu telah kokoh. Fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Nufus itu jamak dari apa? Nafsun. Ya. Jamaknya bisa nufusun, bisa anfusun. Jamak, ya, jamak taksir. Telah kokoh di dalam jiwa-jiwa mereka at-tauhid. Tauhid itu sudah kokoh. Wal aqidatu as-salimatu, dan akidah yang selamat. Itu para sahabat sudah kokoh. Bukan berarti selama di Mekah, selama di Madinah, Nabi secara total tidak mendakwakan tauhid lagi, tidak. Tetap Nabi berdakwah tauhid di Madinah. Bahkan sebelum mati, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih berpesan untuk jangan menjadikan kuburnya sebagai masjid. Ini masalah apa? Tauhid kan, menjaga agar mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan, ya, gulu pada kuburan. Ini masalah tauhid. Tapi ini ghalib, makanya kata Syekh ghalib. Ghalib itu mayoritas, kebanyakan. Bukan berarti Nabi SAW tidak berdakwah tauhid ketika di Madinah, tidak. Ya. Ya, sungguh telah kokoh di dalam jiwa mereka masalah tauhid dan akidah yang selama. Fahum fi hajat, dan mereka fi hajatin, sangat membutuhkan li tafsilil ibadah, perincian ibadah. Ya, pada saat itu sahabat yang lebih mereka butuhkan perincian penjelasan tentang ibadah. Wal muamalat, dan muamalah. Muamalah itu ya pergaulan sesama manusia. Di situ ada jual beli. Kalau ibadah kan antara manusia dengan Allah. Hablum minallah. Kalau muamalah hablum minan nas, ya berarti ada jual beli, ada hutang piutang, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian, ya paham ya sampai sini? Insyaallah. Yang kedua, Iqra. Abu Nadia. Al-thani, yang kedua, al-ifadatu. Al-thani al-ifadatu fi dzikri jihadi wal ahkamihi wal munafiqina wa ahwadihim lil qismi badani taqtadai liqtidai. Itu li iqtidai, kan disambung. Jadi liqtidai hali
Dalika aisu sarhi syuri'al jihadu. al jihadi Syuri'a suri'al ish. jihadi Ya, syuri'a itu fi'il majhul. Berarti naibul fa'ilnya al jihad. Bagaimana bacanya? jihad Naibul fa'il bagaimana bacanya? Syuri'al suri'al jihad jihad. Cuma DP harokat akhir yang antum itu. jihada Naibul fa'il, dia seperti fa'il. Marfu berarti jihadi jihadu. Na'am ahsan. Syuri'al jihadu. Terus jangan bakuku. Terus watuhimu wa dhahara nifaq. nifaqu bil hilafil ismil makir. Naam ahsan. Barakallahu fik. Kemudian yang kedua sekarang dari sisi maudhu, dari perbedaan Makki dan Madani dari sisi materinya, isinya. Al-ifadatu fi dzikril jihad. Al-ifadatu itu kasratu dzikri wa tatwilihu. Memperbanyak dan memperpanjang. Itu ifadah. Memperbanyak dan memperpanjang fi dzikri dalam penyebutan al-jihad. Wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, hukum-hukum jihad. Wal munafiqina dan memperbanyak dan memperpanjang penyebutan orang-orang munafik, wa ahwalihim dan keadaan mereka. Ini di mana fi qismil madani, pada ayat-ayat atau surat-surat al-madani. Jadi untuk surat-surat atau ayat-ayat yang madani itu banyak menyebutkan penyebutan tentang jihad dan hukum-hukumnya. Ya. Tentang jihad dan hukum-hukumnya. Jadi kalau antum baca Al-Quran, ada seruan jihad, disebutkan hukum-hukum jihad. Di antara hukum yang berkaitan dengan jihad apa? Ya tentang gonima, pembagian harta gonima, pembagian faih. Maka bisa antum pastikan ini ayat-ayat apa? Madani. Karena di Mekah belum ada jihad. Belum diperintahkan jihad. Jihad itu diperintahkan nanti setelah hijrah. Ya, ketika sebelum hijrah di Mekah belum ada perintah jihad, dan pada saat itu pun kaum muslimin belum mampu berjihad. Nah, jadi kalau di ayat-ayat yang madani itu diperpanjang pembahasan tentang jihad dan hukum-hukumnya, dan juga diperpanjang tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka. Nah, jadi kalau antum baca penjelasan Allah dalam Al-Quran menjelaskan orang-orang munafik, ya, keadaan mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, misalnya. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu ingin menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka berdiri untuk salat mereka malas. Itu keadaan, dijelaskan keadaan orang munafik. Kalau mau salat malas. Nah, bisa antum pastikan ayat tadi madani, ya. Kenapa? Karena di Mekah belum ada orang munafik. Karena sebelum Nabi hijrah tidak ada orang munafik. Di Mekah orang jelas-jelas menunjukkan kesyirikan dia. Dia nggak sembunyi-sembunyi. Dia bangga, nggak takut sama Nabi dan para sahabat, enggak. Nah, nanti di Mekah, nanti ketika hijrah ke Madinah, lebih tepatnya nanti setelah perang apa muncul orang munafik? Setelah perang apa? Perang Badar. Perang Badar. Kan saat itu Muslim menang. 300 orang melawan 1000 orang lebih. Menang kaum muslimin. Nah, orang-orang kafir di Madinah mulai lihat, oh ternyata mereka ini kuat. Ternyata mereka kuat, dan muncul izah wibawanya kaum muslimin. Nah, muncullah orang munafik setelah perang Badar. Sebelum perang Badar belum ada. Karena mereka masih melihat ini orang-orang datang ke sini, orang-orang muslim ini kayaknya nggak ada apa-apanya ini. Nggak perlu kita sembunyikan kekafiran kita. Nanti setelah perang Badar baru mereka mulai sembunyikan kekafiran mereka. Mereka masuk Islam, tapi menyembunyikan kekafiran, munafik. Itu. Nah,
Makanya nanti ayat-ayat Madani yang Allah jelaskan perpanjang tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka. Karena mereka muncul nanti setelah hijrah di Madinah, lebih tepatnya setelah perang Badar. Liktidai hal, karena tuntutan dari keadaan. Nah, maksudnya apa? Ya, Allah memperpanjang penyebutan jihad dan hukum-hukumnya dan penyebutan orang-orang munafik dan keadaan mereka di surat-surat atau ayat-ayat Madani liqtidail hal, karena tuntutan keadaan. Ya iya, karena di situ di Madinah sudah dituntut untuk berjihad dan sudah muncul orang munafik, maka harus dijelaskan. Ya, dzalika haitsu syuri'al jihad, itu karena di mana sudah disyariatkan jihad. Ya, maka dijelaskan ayat-ayat tentang jihad dan hukum-hukumnya. Wa dhaharul nifaq, dan tampaklah kenifakan di Madinah setelah hijrah. Bi khilafil qismil makki, berbeda dengan al-qismi al-makki, berbeda dengan ayat-ayat atau surat-surat al-makki, karena pada saat itu ya belum disyariatkan jihad dan belum ada orang munafik, maka belum perlu dijelaskan. Ya, maka antum lihat kalau di ayat di Al-Quran ada penjelasan memaafkan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, itu bisa antum pastikan ayat-ayat apa? Makki, karena disuruh maafkan. Ya, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan berikanlah keluasan bagi mereka. Ya, ini berarti ayat-ayat Makki ini. Masih disuruh apa? Maafkan, berikan mereka. Nah, ayat-ayat ini kata para ulama sudah dimansuh, dihapus dengan ayat-ayat Madani, yaitu perintah untuk berjihad. Itu dihapus. Karena perintah jihad itu nanti setelah di Madinah, setelah hijrah ke Al-Madinah. Naam, ini ya dari segi maudhu'nya. Taib. Ya, fahimtum? Nah, sekarang fawaid. Ini keistimewaannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, setiap membahas suatu pembahasan beliau bawakan fawaid. Fawaid itu apa? Kegunaannya. Apa sih gunanya kita belajar mengetahui Madini wal Makki seperti kemarin? Apa faedahnya kita mengetahui sababiyun wa ibtidaiyun? Nah, itu. Dengan mengetahui faedahnya kita akan lebih semakin cinta dengan Al-Quran. Itu sih intinya. Karena tujuan kita belajar ini, ikhwan, tujuan utamanya sih sebenarnya kalau menurut saya ya, agar kita lebih cinta dengan Al-Quran, bukan yang lain. Bukan hanya sekedar kita berbangga telah selesai kitab misalnya. Kan kita belajar ini agar kita lebih mengenal Al-Quran itu, kita lebih mengenal Al-Quran. Beda dengan orang tidak belajar ini. Dia mungkin baca Al-Quran itu hambar gitu loh, hambar. Tapi dengan antum belajar ini, antum lebih mengenal Al-Quran. Dengan lebih mengenal Al-Quran, akan semakin apa? Cinta dengan Al-Quran. Semakin cinta Al-Quran, maka semakin akrab dengan Al-Quran. Begitu. Itu urutannya sebenarnya begitu. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Bagaimana orang mau sayang dengan Al-Quran kalau dia nggak kenal, nggak tahu ya makiyun, madaniyun, ibtidaiyun, sababiyun, dan seterusnya. Mungkin hambar dia baca Al-Quran. Tapi kalau antum yang telah belajar, ya semakin kenal, semakin cinta, semakin sering ingin bersama. Nggak gampang bosan kalau baca Al-Quran. Itu karena benar-benar antum hayati. Berbaca itu sambil antum berpikir, memahami maknanya tentunya. Ya. Nah, di antara semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, dengan kita mengetahui fawaid, ya, faedah. Apa gunanya kita mempelajari Makkiyun wa Madaniyun. Insyaallah fawaid akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.